berupa tongkat yang kepalanya itu tengkorak gitu aja jalan. Artinya nakut-nakuti lah supaya kita pun menyingkir. Orang sering juga mencari karena kabarnya di situ tuh ada harta karun juga di kapal itu. Nah, kan kita nggak sah. Tiba-tiba astagfirullahaladzim kita gini kan lagi. Pohon rumbia lagi ya, lembah lagi, air lagi. Seperti kita masuk ke dimensi mereka. Iya, Pak. iya. Oke Sobat Misteri, hari ini kami akan melakukan penelusuran ya ke sebuah lembah Paya Dingin yang berada di Rambung Dalam, Binjai, Sumatera Utara. Bagaimana hasil penelusuran kami? Tonton video ini sampai habis. Oke Sobat Misteri, kita sudah sampai ya di lokasi. Jadi tepatnya kita berada di satu lembah ya, yang bernama Lembah Paya Dingin ya. Ini lokasinya berada di Jalan Padang ya, Kelurahan Rambung Dalam. Tepatnya di samping SMA 2 ya, SMA 2 Binjai. Konon kabarnya di lembah ini dulunya adalah sungai ya. Kabarnya juga pernah ada kapal yang karam di sini dan sudah tertimbun lama ya. Jadi kita akan coba cari narasumber lah untuk ditanya-tanya mengenai kebenaran dari kapal itu. Dan kita juga akan menanyai tentang kira-kira ada nggak kisah-kisah mistis yang terjadi di Lembah Paya Dingin ini. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tonton terus sampai habis. Oke, terima kasih. Oke Sobat Misteri, kita sudah mendapatkan seorang narasumber ya, yang kebetulan beliau ini adalah warga dari Jalan Padang ya, Rambung Dalam, Binjai Selatan, Kota Binjai ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Pak Edi Suwanto. Edi Suwanto. Oke Pak, langsung saja Pak. Boleh Bapak ceritakan pengalaman Bapak ya selama tinggal di daerah sini ya, mengenai lembah yang ada di samping SMA 2 ini Pak. Boleh Bapak ceritakan? Jadi ceritalah dari orang-orang tua terdahulu lah ya, yang dapat saya dengar dari orang tua, dari kakek gitu kan. Dulunya ini katanya sungai tempat transportasi apalah ya, perniagaan gitu. Perniagaan. Perniagaan. Jadi waktu itu kerajaan-kerajaan mungkin ya, Kesultanan Langkat gitu kan, sampai di Percoken sana mungkin disitulah pajaknya ya, tempat apa namanya itu istilah kalau sekarang ini ya, bea cukai ya, bea cukai. Jadi kalau kita lihat lokasinya itu memang sungai besar ini gitu, sampai dibilangkan ada payanya di situ tuh kan, dibilang Paya Dingin. Paya Dingin. Jadi dalamnya itu ya nggak terjejak lah, kalau 4 meter ada lah gitu. Oh, kedalaman sungai. Kedalamannya itu. Jadi kita yakin bahwa kronologisnya dulunya mungkin sampai ke Tanjung Pama sana itu untuk transport perdagangan lah gitu kan. Membawa hasil-hasil bumi melalui jalur sungai gitu deh. Karena kita lihat
tahun saya masih sekolah lah itu ya, tahun 71 itu. Udah di SMA, itu ada bekas apa namanya? Depan macam kapal gitu, depannya itu. Oh, anjungannya. Anjungannya. Kan ada kalau kapal itu yang di depan itulah macam tunggul gitu dia. Muncungnya lah, Ada Pak, itu ya? tunggul. Oh. Di situ itu. Jadi ngadapnya ke arah selatan. Ngadapnya Oh, dia ke ke arah selatan. sana ya, Pak, Iya. selatan. Cuman ada mistisnya juga itu. Kadang-kadang dia bulan-bulan sabit gitu, bisa pindah lagi arahnya gitu kan. Oh. Jadi tiangnya itu masih ada sekarang, Pak? Kalau sekarang udah terbenam-benam lah itu. Oh, Terbenam. udah terbenam. Ada Pak, ya? timbun-timbunan sampahnya kan. Bangunan SMA 2 kan sampah ditarik ke situ kan, udah tertimbun. Mungkin kedalamannya tuh dalam lah dia itu. Iya, dari bawah ya Pak, Iya. bawah tanah ya Pak. Ya? Orang sering juga mencari karena kabarnya di situ tuh ada harta karun juga di kapal itu. Oh, bekas gitu. kapal. Kalau bisa dibilang di fosil kapal apa Iya, ya? fosil kapal itu. Nah, jadi ada mungkin harta di situ. Mereka yang suka-suka itulah ya hobinya ke situ. Berarti daerah itu udah jadi ladang sekarang, Pak ya? Sekarang ini ya ladang. Nah, itu ada tanamnya pohon pisang. Dulu rumbia semua. Iya. Rumbia dan air semua itu. Rawa gitu Pak. Rawa. Oh, dulu Maka rawa. dibilang dia paya dingin gitu. Macam paya gitu. Lebar. Kalau mistis-mistisnya ya mereka itu alam gaib lah namanya ya. Memang ada kan gitu dia kan. Oh, berarti tempat itu jadi mistis juga, Pak? Sekarang ini auranya itu aura itu. Tapi mungkin perkembangan ini kalau kita ini kan namanya generasi muda sekarang ini hal-hal seperti itu kan nggak apa kali kita kan. Cuman kalau itu muncul sering mengingatkannya dia. Oh, seperti pertanda itu, Pak? Pertanda misalnya jam 12 siang mereka tuh di ladang-ladang, kenapa nggak istirahat? Nah, itu muncul nanti dia gitu. Berupa tongkat yang kepalanya itu tengkorak gitu aja jalan. Artinya nakut-nakuti lah supaya kita pun menyingkir. Mungkin ngasih tanda itu nih. Maksudnya tanda untuk apa gitu Pak? Tanda bahwa kita istirahat jam-jam Harus siang istirahat. itu harus istirahat. Oh, Mau siang maghrib, ya, Pak, ya? Jam siang 12 ya, Pak? jam 12 gitu. Berarti Bapak pernah ngalami juga? Ya, pernah jumpa. Itu gimana kejadiannya? Kejadiannya itu karena namanya kita nih asik, kan di situ ada ikan laga lah, hobi-hobi ikan laga, nyari ikan laga gitu. Kita nggak sadar itu udah tengah hari gitu deh. Tiba-tiba aja muncul di samping gitu deh. Tongkat tadi samping, iya terkejut kita kan. Ya lari kita tinggalkan. Tongkatnya seperti apa Pak? Tongkatnya ya tongkat apa biasa gitu aja deh. Nah, berupa tongkat lah gitu. Ada di atasnya itu ada tengkorak dan tengkorak itu ada rambut-rambutnya gitu. Oh, seperti tongkat mak lampir lah, Pak? Ya gitulah, mirip-mirip itulah dia. Nah, jadinya. Seperti kalau mau banjir dulu, kalau mau banjir itu ada tuh orang tua lewat gitu. Yang kita heran tuh dia yang bawa anjing piaraan, tapi anjingnya tuh anjing serigala semua. Oh, kayak serigala anjingnya banyak gitu, Pak ya? Nah, asal bapak itu lewat gitu, kakek-kakek itu lewat, malam nanti jam 2 malam, jam 3 malam air tuh ya Naik gitu. naik. Itulah kejadian sampai ke lembah-lembah sini air tuh pernah itu. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu ya, pernah tuh limpas itu. Habis kejadian ini baru Berengam itu terbenam. Tahun Pernah 97, Berengam, Pak? Tahun 97 kan tuh. Kejadian itu. Jadi Pak di lembah itu Pak yang ada kapal itu pernah makan korban nggak Pak? Kalau korban nyawa enggak. Enggak ya Pak? Tapi kalau kemasukan itu sampai berminggu-minggu ada. Oh ada. Karena bandalnya. Artinya mungkin dia ngasih nasihat tapi nggak digubris gitu ya. Nah, itu minta syarat juga dia. Ayam misalnya, ada yang minta ayam. Ada yang minta ini berteh. Purut kuning apa itu? Beras kuning itu. Taburkan aja situ sama telur biji, taruhkan situ. Sudah. Berarti Pak daerah itu kental dengan mistis juga, Pak ya? Iya. Sampai sekarang berbau itu juga, berbau mistis. Tapi nggak setajam dulu lah. Nggak sekejam dulu lah gitu. Iya, kalau dulu sering marah gitu dia. Sering marah ya. Kalau udah marah kali pun nanti ada wujud ular ini melintang di sini nih. Di tengah pasar Iya, itu? tengah pasar itu, tekongan itu lah. Hmm. Sebelum ada gudang itu, Pak. Sering tuh. Nah, berarti kalau udah gitu kami di sini nih, ini siapa nih nggak beres nih. Oh, seperti pertanda, Pak ya? Kadang-kadang anak muda nih main cewek, bawa cewek situ, ngasih tanda dia. Oh, Memang berarti, mau yang Pak, kalau bagus-bagus, pantangannya Pak itu tempat itu Nggak boleh dikotori lah. tidak boleh Nggak boleh kotori gitu.
dan berbuat yang Tapi aneh-aneh kalau lah, untuk Pak, ya. camping gitu, pramuka pun sering camping karena ada bukitnya di situ, cantik memang dia. Oh, pernah ada pramuka camping gitu, Ada, Pak? ada. Nggak ada masalah Nggak ada, mistis, nggak ada gangguan, masalah, Pak? nggak ada. Tapi ya alhamdulillah sekarang ini ya udah nggak keras sekali lah dia. Kecuali ada pemujaan-pemujaan nanti rusuh jadinya. Oh, pernah dijadikan Kumpul tempat gitu. pemujaan juga, Ada Pak? waktu yang apa cabai itu kan, dia kan hobi pula ke situ kan. Wah kumpul, dia pergi itu yang sering rusuh kan, rusuh. Nanti maghrib ada nenek-nenek gedor-gedor pintu, assalamualaikum, ditengok nggak ada gitu. Rumah-rumah, Pak? Rumah-rumah mau dia. Berarti sebenarnya tempat itu kita nggak boleh jadikan Iya, tempat pemujaan, Pak, ya, karena tempat imbasnya pemujaan. juga ke masyarakat sekitar Kalau ya. kalau adat-adatnya itu kan adat keluarga Melayu ini kan dia medok dengan agama. Daerah pesisir itu kita bilang ya. Jadi kalau ya nggak sejalan sama agama, mereka Marah, Pak, ya. marah gitu. Mau dia ganggu gitu, warga. Berarti seperti perkampungan bumi Iya, juga, iya. Pak, kok bisa Memang dibilang. sebenarnya kalau orang yang ngerti nanti itu memang perkampungan itu. Karena bapak pun pernah ke situ, tiba-tiba kok kota gitu. Bapak pernah Iya, ngalamin? terkejut kita. Bapak pernah ngalamin? Iya, jam-jam 5 sore itu kan. Ini kotaku kesasar mana gitu deh. Nah, kan kita nggak sah. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, kita gini kan lagi. Pohon rumbia lagi, ya lembah lagi, air lagi gitu. Berarti seperti kita masuk ke dimensi mereka. Iya, Pak. iya. Jadi yang Bapak lihat itu seperti perkotaan. Ya kota lah. Berarti Kota. Kendaraan apa semua sama. Cuman becaknya macam becak Jakarta itu. Di belakang dia. Si pengemudinya di belakang. dayung gitu, Penumpangnya Pak. di depan gitu dia. Oh. Nah, becaknya macam Berarti becak nggak Jakarta. jauh beda kehidupan mereka dengan kehidupan kita sebenarnya, Pak, Iya, ya. sebenarnya iya. Kalau Seperti nengok. ada tukang becak juga, Iya, Bapak ada bilang. ada Ya. gitu deh. Kota jalan orang jualan. Sebelah sini macam-macam jualan apa namanya? Pakaian-pakaian. Seperti gitu. pasar juga, Pak, Iya, ya. pasar. Seperti pasar. Terus masuk, iya kesasar kemana nih gitu. Begitu kita istighfar, Hilang, Pak. kita gini kan, berubah lagi ya, rumbia lagi gitu. Balik seperti semula. Dan itu sering orang melihat. Oh, sering, Pak, ya. Kadang-kadang ibu-ibu gitu kan. Kalau malam-malam apa, macam besok malam gitu kan. Bulan-bulan suro lah kita bilang, kalau kita bulan Muharram gitu kan. Nanti macam ada wayang, Wayang. suara wayang gitu kan. Lantunan musik lantunan wayang. musik itu. Sayup-sayup dekat kali, kita dekatin nanti dia jauh suara, makin jauh gitu deh. Maka dibilang orang-orang tua jangan diikuti gitu, nanti kesasar katanya gitu. Oke, Sobat Misteri, jadi inilah informasi yang bisa kita gali ya dari perkampungan yang ada di Jalan Padang ya, Rambung Dalam ya. Jadi dari hasil wawancara ini akan kita ilustrasikan ke dalam bentuk lukisan. Oke, bagaimana lukisannya? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, Sobat Misteri, jadi dari hasil wawancara tadi ya dari narasumber, kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan ya. Kita sudah dibantu Om Abeng. Boleh tolong jelaskan Om apa yang sudah kita lukis? Oke Sobat Misteri, kali ini saya menampilkan wujud kapal ya yang sering terdengar beritanya di sini ya. Panjang kapalnya sekitar 30 meter lah kira-kira diperkirakan. Kapal ini sekarang terbenam di dalam lumpur ya. Kalau kita korek lagi ya dapatlah bangkai daripada kapal itu. Ya, tiangnya ini mengarah kemari ya. Kalau kita korek dia mungkin tiangnya duluan ketemu. Ya, inilah kehidupannya pada zaman dahulu ya.
Bahwasanya di lembah ini adalah dermaga, tempat perdagangan pada zaman kerajaan sebelum kedatangan Belanda ya. Jadi yang inilah yang sering terlihat oleh warga setempat, sosok seorang pria memakai pakaian Melayu ya, memegang tombak. Sekitar sinilah dia. Kira-kira begitu saja yang bisa saya ilustrasikan. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil penelusuran kami di Payah Dingin, Rambung Dalam. Dukung terus channel ini dengan tekan subscribe, like, comment, and share video kami sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.